Halo kedan-kedanku, kembali lagi bersama saya, Eskia Katamirida dari instansi Basarnas, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan, Angkatan 4 Kelompok 2. Oke teman-teman, kali ini saya bersama senior hebat saya, yaitu Ibu Wahyu. Izin Bu, perkenalkan diri boleh Bu? Baik, mohon izin. Perkenalkan nama saya Wahyu Arianti, jabatan PKPP Ahli Muda, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan, yang kebetulan hari ini menjadi narasumber dari Adinda Eskia ya, Siap Ibu. yang mana podcast hari ini adalah bagian dari tugas Latsar ya. Siap, benar Bu. Baik, mungkin demikian perkenalan dari saya, silakan dilanjut. Ya, sebelum kita lanjut nih Bu, boleh kita kenal-kenal dulu ya Bu. Boleh, silakan. Kira-kira Bu dari tahun berapa Bu di Basarnas? Angkatan berapa? Saya dari tahun 2010 di Basarnas. 2010, ini udah tahun 2025 berarti sekitar 15 tahun ya, Kurang Bu. lebih 15 tahun. Dan di sini kita mau bahas tentang nilai-nilai ASN, Bu, nilai-nilai berakhlak, core values. Pertanyaan saya nih, Bu, kira-kira kan di Basarnas ini kan kita super tim ya, Bu. Karena kita harus kerjanya tim ya kan, Bu. Karena kita nolongin orang juga nggak bisa sendiri, Bu. Menurut Ibu, bagaimana penerapan nilai berakhlak di Basarnas saat ini, khususnya di sisi pelayanan dan berorientasi, Bu? Izin. Baik. Dari sisi pelayanan dan kolaborasi ini sebenarnya itu adalah inti daripada core value Basarnas ya. Jadi berakhlak itu salah satunya, salah duanya ya, pelayanan dan kolaborasi. Itu adalah inti daripada pelayanan Basarnas. Nah, pelayanan ini kita sudah lakukan itu dari memang awal Basarnas ini dibentuk. Kita memang melayani masyarakat 24 jam ya. Kita bukan kayak instansi lain yang cuma sekedar di hari kerja. Kita 24 jam terus-menerus kita melayani masyarakat. Nah, kemudian untuk kolaborasi dalam operasi SAR itu di lapangan, kita bukan hanya kerja sendiri ya. Kalau kerja sendiri itu kita nggak akan bisa mengcover dengan sekian banyaknya permintaan pertolongan dari masyarakat ya. Jadi kita di lapangan itu berkolaborasi dengan berbagai macam stakeholder ya, instansi maupun organisasi yang membantu kita di lapangan. Jadi di situ kita harus menurunkan ego sektoral kita. Padahal kita di situ sebagai leading sektor dalam hal pencarian dan pertolongan. Namun tetap kita harus mengedepankan kolaborasi bersama dengan instansi dan organisasi potensi SAR. Itu kita harus bekerja sama, kita harus membangun rasa percaya dari instansi atau organisasi kepada kita sebagai stakeholder dalam pencarian dan pertolongan. Berarti kita harus erat sama instansi lain juga ya, Bu. Demi kemanusiaan ya. Demi kemanusiaan. Ya, Bu. Ibu kan ini sekitar sudah 15 tahun ya, Bu, berdinas, Bu. Kira-kira dari 15 tahun ini, Bu, ada nggak, Bu, pengalaman Ibu yang memiliki tantangan tersendiri selama menjalani tupoksi kerja di Basarnas ini, Bu, izin, Bu? Baik, kalau tantangan secara pekerjaan sih, alhamdulillah sejauh ini bisa dilalui ya. Asalkan kita mau bertanya, kita mau bekerja sama dengan rekan gitu ya. Namun kalau secara pribadi, tantangan yang berkaitan dengan core value berakhlak ini, kalau bagi kami seorang ASN perempuan di Basarnas ya, atau serikan di Basarnas ya kita Iya. sebutan kerennya lah ya. Itu adalah tantangannya dari sisi nilai loyal ya. Loyal bukan berarti kita tidak mampu, namun susah. Karena loyal ini kan kita berarti harus dituntut untuk sepenuh jiwa ya kan. Namun kalau perempuan ini ada kodratnya kita menikah, kita punya anak. Siap. Nah, disitulah tantangan kita dimulai. Bagaimana kita harus membagi antara loyal dengan pekerjaan, dengan tugas kita sebagai di rumah, sebagai ibu, sebagai istri. Nah, sementara kita memang sudah berjanji bahwasanya tugas SAR ini adalah tugas kemanusiaan dan kita memang mau di administrasi, mau di petugas komunikasi, medis atau apapun itu, jika dibutuhkan kita memang harus siap gitu kan. Di situ tantangan kita mulai. Namun alhamdulillahnya semua bisa tercover oleh rekan-rekan P-Square yang cowok ya. Jadi alhamdulillah untuk sejauh ini kita paling untuk musibah atau kecelakaan berskala nasional baru kita bisa turun. Itu kan jarang terjadi, paling beberapa tahun sekali.
Mungkin itu tantangannya. Kalau selebihnya bisa kita lewati sih tantangan. Berarti saling berkolaborasi lah ya Iya, Bu betul. antara reskur Iya, cowok dan wanita. iya. Kalau Ibu, by the way kan Bu, kan di kantor ini kita banyak tuh Bu, banyak suku, banyak ras, banyak agama juga ya kan Bu. Apalagi kita di Medan kan Bu, banyak ya banyak-banyak suku lah Bu. Mm-mm. Menurut Ibu, apalagi Ibu di ruangan kan Bu, kerjanya di ruangan. Ada nggak Bu tantangan tersendiri Bu kalau karena berbeda-beda ras dan suku gitu Bu? Menurut Ibu? Tantangannya kalau berbeda-beda suku itu ya kita kuncinya dimanapun ya. Saya rasa dimanapun kita bekerja, kita berinteraksi, itu pasti ada perbedaan ya antara Mm-mm. suku, agama, budaya, dan istiadat dan lain sebagainya. Namun kuncinya adalah dalam suatu hubungan, baik hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, Mm-mm. ataupun hubungan apapun itu. Sudah pasti kuncinya itu adalah komunikasi dan rasa percaya, saling percaya. Mm-mm. Jadi kita kerja tim ini juga harus komunikasi kita juga harus kita jalin gitu Mm-mm. kan. Kalau memang ada kendala kita komunikasikan. Nah, setelah udah terjalin komunikasi kita udah harus saling percaya, harus Mm-mm. percaya dengan rekan kerja kita. Nah, Mm-mm. itulah kunci harmonisnya suatu hubungan kerjasama di tempat kerja ya, komunikasi dan juga saling percaya. Mm-mm. Selebihnya kalau sudah kita terbangun komunikasi dan saling percaya, ya insya Allah semuanya bakalan lancar. Berarti dibangun dari rasa kepercayaan Iya, itu dulu ya Bu, betul. baru dia meningkat, Intinya meningkat, kita meningkat. komunikasikan, apapun itu kendalanya kita Komunikasi. komunikasikan, kita cari solusinya bersama-sama. Nah, yang terakhir nih Bu, ada nggak Bu pesan Ibu kepada kami para CPNS khususnya Bu, yang muda-muda ini agar mereka bisa menanamkan nilai berakhlak dalam tugas sehari-hari Bu, izin. Hmm, baik. Apa ya pesannya? Kalau bisa sebenarnya ya semua nilai dari berakhlak itu tertanam di diri CPNS ini ya kan. Namun akan membawa Basarnas ini semakin lebih maju ya. Artinya kalau kita udah loyal, pimpinan memerintahkan apapun, kita pasti akan mengikutin ya. Dan program yang sudah dibuat pasti juga terlaksana dengan baik. Tapi pertanyaan terakhir deh Bu, satu lagi Bu, boleh Bu, Boleh. izin Bu. Ada nggak Bu satu momen pengalaman yang Ibu paling ingat kali selama 15 tahun berkarir ini Bu? Pengalaman yang Yang paling mungkin Ibu nggak akan lupain. pengalaman itu baru masuk di Basarnas ini 2 tahun ya, Ya. 2 tahun. Kemudian ternyata ada kejadian kecelakaan pesawat di Oh, Bahoro, ayo. pesawat Kasa 212. Nah itu adalah pengalaman pertama operasi SAR berskala nasional yang saya ikutin. Ya. Gitu. Jadi disitulah kita harus benar-benar siapkan fisik dan mental ya, karena harus 24 jam meskipun waktu itu saya bertugas di posko. Mm-mm. Namun kan kita harus update berita setiap hari. Iya Kita betul. harus koordinasi dengan tugas di lapangan, bagaimana perkembangannya, berapa korban yang sudah ditemukan, kondisinya seperti apa. Nah, kemudian kita juga harus menyiapkan mental karena melihat kondisi dokumentasi foto-foto korban yang luar biasa, yang nggak bisa kita bayangkan gitu. Iya. Kondisi mereka itu ya sudah itulah gitu. Itu pengalaman pertama. Rasanya oh begini tugas Basarnas itu sangat mulia sekali. Siap, siap. Itulah podcast singkat saya bersama senior panutan saya, Ibu Wahyu Arianti. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya. Tetap jaga kesehatan, keselamatan dimanapun kalian berada. We are family, profesional, modern, teruji. Bye-bye.